bahas materi yang pertama, yaitu gambaran umum dari sistem informasi manajemen. Yang pertama pasti ketika kita mau mempelajari sesuatu, kita perlu tahu dulu nih definisi dari apa sih yang mau kita pelajari. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu definisi dari sistem informasi manajemen atau SIM. Jadi kalau untuk definisinya ada yang menyebutkan bahwa SIM itu merupakan sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Jadi yang namanya sistem itu pasti kan terdiri dari beberapa komponen yang saling bersatu, kemudian mereka bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Kemudian ada beberapa komponen dalam pembangunan SIM atau pembangun sistem informasi manajemen. Yang pertama pastinya ada hardware, kemudian ada software, kemudian ada prosedur, ada model manajemen dan pengambilan keputusan, serta database. Nah, di sini komponen pembangun SIM dalam dunia komputeran. Kemudian komponen yang pertama yaitu hardware, di mana hardware ini pasti sudah diketahui secara bersama bahwa hardware merupakan perangkat keras, di mana si perangkat keras ini merupakan suatu sistem informasi atas komputer. Nah, di sini untuk hardware-nya terdiri dari 4 poin utama. Yang pertama ada input device, kemudian ada CPU. Nah, CPU ini ada beberapa bagian, ada CU, ALU, dan juga internal memory. Di mana dari input device ini nanti akan diproses oleh CPU dan menghasilkan sebuah output yang nantinya akan ditampilkan oleh output device. Selain 3 elemen ini, pastinya nanti ada memori. Nah, kalau di dalam CPU itu ada internal memory, nanti ada tambahan yaitu sebuah external memory. Kemudian komponen yang kedua adalah software. Nah, software ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada software system, yang kedua ada software aplikasi. Untuk software system merupakan software yang termasuk software system, ada sistem operasi, kemudian ada penerjemah bahasa, kemudian yang ketiga ada program utility. Kemudian jenis software yang kedua ada software aplikasi, yaitu software pemrograman sendiri atau software aplikasi paket jadi. Apakah ada yang bisa menyebutkan salah satu program atau salah satu contoh program utility? Baik, dia menyebutkan bahwa salah satu contoh program utility adalah antivirus. Apakah ada yang bisa menyebutkan program lainnya? Ya, debugger. Ada lagi.
Baik, ada yang menyebutkan saver, backup software, software uninstaller atau software installer, kemudian defragmenter. Baik, kemudian kalau Photoshop, kemudian ada Corel Draw, itu masuknya ke software yang mana? Benar, Irgi. Masuknya ke software aplikasi, di mana bisa berupa software aplikasi paket jadi. Oke, selanjutnya. Kemudian ada komponen pembangun SIM yang berikutnya. Tadi sudah ada hardware, kemudian software. Nah, berikutnya ada prosedur atau pedoman. Komponen yang ketiga ini merupakan komponen fisik, karena prosedur pastinya disediakan dalam bentuk fisik, seperti buku panduan atau manual book, serta instruksi. Contohnya ketika kalian atau kita akan memasuki suatu wilayah atau akan menggunakan sesuatu sistem yang baru, pasti kita diberikan manual book yang terlebih dahulu, kita diberi petunjuk bagaimana cara pengoperasiannya, bagaimana cara menginstalnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis prosedur yang dibutuhkan itu ada tiga. Yang pertama ada instruksi untuk user. Yang kedua instruksi untuk penyiapan inputan. Dan yang ketiga ada instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Berikutnya, manajemen informasi sebagai sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Yang pertama, kegiatan bisnis yang semakin kompleks. Nah, itu salah satu alasan kenapa sih SIM itu perlu atau sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Yang pertama, karena adanya pengaruh ekonomi internasional, adanya persaingan dunia, kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, batas waktu yang singkat, serta adanya kendala-kendala sosial yang semakin lama semakin banyak dihadapi. Kemudian alasan lainnya yaitu meningkatnya kemampuan komputer sebagai alat bantu dalam suatu perusahaan. Tadi ada komponen, kemudian alasan kenapa SIM dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Poin berikutnya ada yang disebut dengan subsistem dari SIM. Yang pertama ada fungsi organisasi, di mana fungsi organisasi ini terdiri dari fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, fungsi jasa informasi, manufaktur, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambaran seperti piramida. Piramida ini menggambarkan hubungan tingkat manajerial dan fungsi organisasi suatu perusahaan. Jadi semakin tinggi posisinya, itu personal yang mengerjakan itu semakin sedikit, serta pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang menggunakan otak itu lebih banyak. Contohnya perencanaan strategis itu dilakukan oleh orang atau user atau CEO yang benar-benar posisinya paling tinggi, kemudian ada namanya pengendalian manajemen serta pengendalian operasional. Nah, si pengendalian operasional ini dilakukan oleh tingkat manajerial paling bawah, yaitu di bagian-bagian masing-masing, baik di bagian keuangan, bagian pengerjaan SDM, jasa informasi, manufaktur, dan pemasaran. Di sini ada aktivitas manajemennya. Perencanaan strategis, aktivitas yang dilakukan adalah perumusan sasaran serta rencana strategis atau Renstra. Kemudian pengendalian manajemen dilakukan sebuah perumusan anggaran dan alokasi sumber daya. Kemudian pengendalian operasional dilakukan penjadwalan aktivitas serta laporan prestasi. Serta yang terakhir adalah pengolahan transaksi, yaitu proses pengolahan pesanan, pengiriman, dan penerimaan. Nah, di sini ada peranan manajer sebagai pengguna SIM. Yang pertama ada top manager.
Dia menggunakan SIM untuk merencanakan atau membuat rencana strategis dan juga kebijakan, serta membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian, middle manager menggunakan SIM untuk mengetahui informasi manajemen untuk perencanaan taktis dan juga pengambilan keputusan. Loan manager menggunakan SIM untuk mendapatkan informasi manajemen yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan operasional pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada proses transaksi dan inquiry response. Ini dilakukan pada bawahan si manajer atau tingkat bawahnya lagi. Nah, di sini ada pengaruh tingkatan manajemen terhadap sumber dan bentuk penyajian informasi. Yang pertama, lingkungan atau internal, kemudian ada ringkas dan rinci untuk perencanaan strategis, pengendalian manajemen, pengendalian operasional. Nah, di sini ada evolusi atau perkembangan sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada ADP atau SIA, yaitu Electronic Data Processing atau Sistem Informasi Akuntansi, di mana sistem ini melaksanakan aplikasi akuntansi, di mana aplikasi ini ditandai dengan pengolahan data yang tinggi. Prosesnya dengan mengumpulkan data yang menjelaskan tentang perusahaan, mengubah data yang telah dikumpulkan tadi menjadi sebuah informasi. Setelah itu, SIA menyediakan informasi bagi user di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua ada SIM atau Sistem Informasi Manajemen, yaitu integrasi manusia dan mesin guna menyediakan informasi untuk mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian tingkat ketiga ada SPK atau Sistem Penunjang Keputusan, sistem komputer yang interaktif yang membantu pembuatan keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Tingkatan atau evolusi yang keempat ada OA, yaitu Office Automation. Semua sistem elektronik, formal dan juga informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informal, baik dari dan ke orang-orang di dalam maupun luar perusahaan. Kemudian tingkatan berikutnya ada sistem pakar, merupakan program komputer yang berfungsi seperti manusia, yang memberikan konsultasi kepada user mengenai cara pemecahan suatu masalah. Berikutnya ada hubungan SIM dengan disiplin ilmu lain. Yang pertama, SIM dengan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, di mana di akuntansi keuangan ini SIM berhubungan dengan pengukuran pendapatan dalam suatu periode tertentu. Akuntansi manajerial berhubungan dengan perilaku biaya dan analisis lain yang bermanfaat sebagai keputusan manajerial. SIM dengan riset operasional atau RO. Nah, di sini dia lebih menekankan pada pendekatan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Penggunaan model dan prosedur matematik serta statistik dalam suatu analisis, serta penggunaan SIM dalam RO ini bertujuan untuk mencari keputusan atau kebijakan secara optimal. Oke, manajemen dan teori organisasi. Yang pertama, sifat dari teori keorganisasian dan pengambilan keputusan secara pribadi atau perorangan. Motivasi dari setiap pribadi, bagian proses dan pengambilan keputusan, teknik kepemimpinan, keorganisasian yang mengubah proses, serta struktur dan desain keorganisasian. Terakhir, hubungan SIM dengan pengetahuan komputer. Yang pertama,
ada pengetahuan komputer yang meliputi algoritma, komputasi, software, dan struktur data. Nah, itu tadi poin-poin dari pengenalan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang peran manajer dalam top manager, middle manager, sama low manager, ketiganya kan punya decision maker ya atau pengambilan keputusan. Itu perbedaannya apa ya Bu dalam 3 bagian itu? Baik. Baik. Karena setiap tingkatan manajer, baik low manager, middle manager, maupun top manager memiliki satu peranan, yaitu sebagai decision maker. Namun, setiap keputusan yang diambil pastilah berbeda antar tingkatannya. Contohnya, di bagian low manager, pasti dia akan mengambil keputusan dari data atau informasi yang telah diolah dari bagian di bawahnya. Contohnya di sini ada supervisor dari suatu toko. Nah, dia akan memutuskan bahwa stok mana yang akan ditambahkan atau stok mana yang tidak akan ditambahkan. Contohnya di salah satu minimarket ternyata stok sabun A itu mengalami penjualan yang sangat banyak atau lakunya lebih banyak dibandingkan stok sabun merek B. Nah, si bagian low manager ini dia akan memutuskan bahwa dia akan menyiapkan jumlah barang atau jumlah stok yang lebih banyak untuk produk sabun A. Nah, itu salah satu contoh pengambilan keputusan di tingkat low manager. Kemudian di atasnya, di middle manager, dia pasti keputusannya akan lebih kompleks nih. Contohnya kan tadi di minimarket. Nah, di minimarket itu contohnya saya sebut merek ya, Alfamart. Nah, di Alfamart itu kan ada atau tersebar di beberapa wilayah. Nah, di middle manager ini bisa saja si manajer menempati posisi sebagai manajer wilayah DKI Jakarta atau manajer Alfamart sewilayah DKI Jakarta. Nah, dia di sini bisa menentukan nih, mengambil keputusan bahwa cabang Alfamart mana yang mengalami atau mendapatkan pendapatan yang paling tinggi, sehingga perlu disuplai barang lebih banyak atau perlu ditingkatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Serta Alfamart mana sih yang mengalami jumlah penjualan yang minimal sehingga menghasilkan kerugian. Nah, si middle manager ini bisa menentukan apakah si cabang Alfamart tersebut perlu ditutup atau ada pengembangan atau ada sesuatu teknik promosi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat penjualannya. Kemudian yang top manager pastinya ini tingkat yang paling tinggi, yaitu bisa saja si manajer Alfamart dari seluruh Indonesia. Nah, di sini kan pasti nanti bisa diketahui nih antara Alfamart yang ada di DKI Jakarta atau bahkan di Pulau Jawa, Bali, dan seterusnya, mana sih yang perlu ditingkatkan lagi performanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi setiap manajer baik di posisinya kan pasti membawahi lebih apa ya namanya? Ketika lo manajer, maka yang di bawah itu lebih sedikit dibandingkan top manager. Seperti itu. Apakah bisa dipahami atau ada yang mau menambahkan lagi? Sudah bisa